Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa dengan guru muda kita, yaitu Rizky Hardata. Baik, pada siang hari ini insyaallah kita akan melaksanakan aktivitas kita sebagaimana aktivitas sebelumnya. Dan selamat datang saya ucapkan kepada siswa teknik dan bisnis sepeda motor atau siswa TBSM kelas 10 pada mata pelajaran pekerjaan dasar otomotif. Yang insyaallah pada pertemuan kedua ini belajar bersama Bapak Rizky Hardata SPD GR. Kita lanjutkan. Selanjutnya pada pertemuan kedua ini kompetensi dasar atau KD yang akan kita pelajari yaitu KD 3.1 mengenai tentang mengklasifikasikan jenis-jenis hand tool. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran dari aktivitas kita atau pertemuan kita yang kedua ini yaitu yang pertama diharapkan siswa dapat memahami pengertian hand tool. Yang kedua diharapkan siswa dapat menjelaskan fungsi dari jenis-jenis hand tool. Dan yang ketiga diharapkan siswa dapat mengklasifikasikan berbagai jenis hand tool. Dan selanjutnya kita masuk mengenai pengertian hand tool. Secara bahasa atau tulisan kita bisa mengartikannya satu persatu. Kita tahu bahwasanya hand ini adalah tangan dan tool ini adalah peralatan atau alat. Jadi arti hand tool itu adalah secara bahasa hand adalah tangan dan tool ini adalah peralatan, artinya adalah peralatan tangan. Nah, sebagaimana yang diartikan secara ilmuwan, hand tool adalah alat-alat tangan yang digunakan dengan kekuatan tangan manual atau tangan manusia dan bukan dengan menggunakan mesin. Nah, inilah pengertian hand tool secara keseluruhan. Selanjutnya, klasifikasi hand tool. Klasifikasi hand tool. Klasifikasi ini artinya mengkelompokkan atau membagi atau jenis-jenis hand tool. Mengkelompokkan dari berbagai banyak hand tool yang kita ketahui. Adapun klasifikasi hand tool itu yang pertama, alat pengencang. Yang mana alat pengencang ini berguna untuk mengencangkan atau mengendorkan suatu baut atau mur yang ada pada teknik dan bisnis sepeda motor. Contoh alatnya yaitu spanner atau kunci yang bisa kita lihat pada layar ini, yaitu kunci pas dan kunci ring. Ini namanya kunci kombinasi. Ada kunci pas dan juga ada kunci ring. Nah, selanjutnya contoh alat pengencang ini yang kedua yaitu obeng. Ada yang obeng minus dan ada juga obeng plus. Yang mana obeng plus ini digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan skrup yang berkepala atau mempunyai lubang plus atau bunga. Dan begitu juga sebaliknya dengan obeng minus ini. Selanjutnya klasifikasi hand tool yang kedua yaitu alat penahan atau penjepit. Contoh alat penahan atau penjepit ini seperti tang. Yang ada di layar ini yaitu merupakan tang kombinasi. Dan selanjutnya yang kedua ada grip. Grip ini gunanya sama juga dengan tang, yaitu untuk penahan atau penjepit benda. Selanjutnya yang ketiga klasifikasi hand tool yaitu alat pemukul. Jadi bagian ketiga klasifikasi hand tool ini adalah alat pemukul. Contohnya palu dan hammer. Hammer ini sama juga dengan palu tapi ukurannya sedikit besar dari palu yang biasa ini.
Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya klasifikasi hand tool yang keempat yaitu alat penanda atau alat untuk mengukur. Contoh alatnya yaitu steel ruler atau biasa kita sebut roll besi. Dan yang kedua, contoh alat penanda atau pengukur ini gunanya untuk mengukur dan ini gunanya untuk penanda. Nama alatnya yaitu scriber. Scriber ini berfungsi untuk menanda atau penanda suatu benda kerja kita nantinya. Dan selanjutnya, yang kelima, klasifikasi hand tool yaitu alat pemotong. Contohnya kikir dan yang kedua gergaji. Kikir ini juga berfungsi untuk memotong dan sama halnya dengan gergaji. Nah, selanjutnya kita masuk ke macam-macam kunci yang bagian klasifikasi pertama ini tadi. Adapun macam-macam kunci atau spanner ini yang pertama kunci pas atau open and spanner. Spanner ini artinya untuk mengunci, sedangkan open ini untuk membuka. Jadi kunci pas ini berfungsi untuk membuka dan mengunci baut atau mur. Kunci pas digunakan untuk melepas baut atau mur yang sudah dikendorkan dengan kunci soket atau ring. Jangan menggunakan kunci pas untuk melepas baut atau mur yang masih kencang atau yang masih kuat ikatannya, karena bidang cengkram kunci pas tidak maksimal dan dapat mengakibatkan kepala baut atau mur menjadi aus atau lumur. Selanjutnya yang kedua macam-macam kunci atau spanner yaitu kunci ring. Yang mana kunci ring ini digunakan untuk mengendurkan baut dan mur. Kunci ring ini mampu meminimalisir kepala mur atau baut menjadi lumur saat melepas atau mengencangkan baut dan mur. Karena kunci ring memiliki bidang cengkram yang lebih efektif jika dibandingkan dengan kunci pas yang tadi. Oke, selanjutnya yang ketiga macam-macam kunci atau spanner, kunci pas ring. Ya, di sini bisa juga disebut kombinasi spanner atau kunci kombinasi. Yang mana kunci kombinasi atau pas ring ini dapat digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan baut, mur, terutama pada bagian-bagian yang tidak terjangkau oleh kunci soket. Kunci pas ring cukup praktis karena bagian ring dapat untuk mengencangkan, mengendorkan, sedangkan bagian pasnya bisa melepas dengan cepat. Oke, kita lanjutkan. Macam-macam kunci atau spanner yang keempat yaitu kunci nipple atau bisa juga disebut dengan floor knot spanner. Yang mana kunci nipple ini digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut pada sambungan-sambungan pipa yang serupa dengan sambungan-sambungan yang digunakan pada injektor line atau pipa rem. Ini bentuk contoh kunci nipple. Nah, selanjutnya yang kelima macam-macam kunci atau spanner ini yaitu kunci busi, spark plug soket. Kunci busi dipasang dengan sisipan karet yang tidak hanya mencegah perselin pada busi agar tidak pecah, melainkan juga untuk menahan busi agar memudahkan saat melepaskan dan pemasangan busi. Jadi, guna kunci busi ini digunakan untuk melepas dan masang busi pada kendaraan. Nah, selanjutnya macam-macam kunci atau spanner ini yang keenam, kunci roda. Kunci roda digunakan untuk melepas dan memasang kembali mur atau nut pada roda. Alat ini biasanya mempunyai 3 atau 4 ujung soket dengan ukuran yang berbeda-beda. Jadi ukuran yang di sini berbeda-beda. Ya, tidak sama. Ada yang 4 lubangnya, ini ada yang 3 saja berbentuk huruf T, gitu ya.
Nah, selanjutnya kita masuk ke macam-macam kunci atau spanner yang ketujuh, yaitu kunci Inggris atau adjustable shifting spanner. Kunci Inggris hanya digunakan bila kunci pas atau kunci ring dan soket yang tepat untuk pekerjaan tersebut tidak tersedia. Jadi apabila kunci pas, kunci ring, atau kunci soket yang lainnya tidak tersedia pada pekerjaan tersebut, maka boleh digunakan kunci Inggris ini. Tapi kalau ada kunci ring, maka gunakanlah kunci ring terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan yang ke-8. Kunci Allen, yang biasa juga kita sebut sebagai kunci L ya. Kunci Allen key, atau sering disebut juga dengan kunci L. Dinamakan kunci L karena kunci ini mempunyai bentuk seperti huruf L. Kunci L atau kunci Allen ini digunakan untuk mengendurkan atau mengencangkan baut dengan kepala berlubang yang memiliki sisi segi 6, segi 4, dan lain-lain. Jika ditinjau dari bentuk ujung kuncinya, kunci Allen ini juga terdapat berbagai jenis. Jadi banyak jenis-jenisnya nanti yang bisa siswa lihat pada mata pelajaran selanjutnya. Nah, oke, selanjutnya di sini kita cuman membahas klasifikasi yang pertama ya, yaitu tentang spanner atau kunci. Nah, bagian-bagian kunci atau macam-macam kunci sudah kita bahas tadi. Nah, sekarang kita masuk ke perawatan macam-macam kunci ini. Setelah kita ketahui, kita masuk ke perawatannya. Nah, bagaimana cara merawat macam-macam kunci tadi? Yang pertama, jika selesai digunakan, simpanlah kunci pas di dalam lemari, dalam perkakas, dan di tempat yang aman. Yang kedua, hindari dari sinar matahari secara langsung. Dan yang ketiga, berilah UVD secara rutin atau minyak pelumas gitu ya. Dan yang ketiga atau yang keempat ini ya, hindari dari tempat yang lembab agar tidak terjadi pengikisan atau korosi secara langsung kepada kunci tersebut. Nah, jadi kepada Ananda semuanya, setelah menggunakan macam-macam kunci tadi untuk memudahkan pekerjaan kita, maka lakukanlah perawatan alat atau perawatan kunci-kunci ini supaya kunci ini awet dan tahan lama, sehingga mengurangi keborosan atau pengeluaran dana yang besar untuk pembelian kunci atau peralatan yang baru lagi. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Ananda semuanya yang sudah memperhatikan atau menonton video ini sampai selesai. Dan semoga Ananda yang menonton video ini diberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa digunakan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran atau klasifikasi hand tool yang lainnya. Tadi kan ada 5. Yang kita bahas sekarang hanya 1. Berarti ada tinggal 4 klasifikasi hand tool yang belum kita jelaskan. Mudah-mudahan siswa semuanya bisa mencari atau mendapatkan materi-materi yang lain di luar materi yang Bapak berikan ini. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.